Ananda Muhammad Prabu Andasyah. Untuk itu kepada Ananda waktu dan tempat kami persilakan. Iya, laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jika hidup kita bersyukur, insya Allah hidup kita akan subur makmur sepanjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat berikan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi pemimpin umat, Nabi pemberi syafaat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hantaran kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang berselawat kepada beliau mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid Al-Hikmah dan para perangkat, dan yang saya hormati Bapak Ustadz yang akan menyampaikan ceramah pada malam hari ini, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang besar tidak dipanggil gelarnya, yang kecil tidak disebutkan namanya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya perkenalkan diri. Saya boleh Pak, Bu? Perkenalkan, nama saya Muhammad Prabu Ardiansyah, bisa dipanggil Prabu, tapi jangan pakai Siliwangi ya Pak, Bu. Saya merupakan utusan dari Mansatu Kota Padang. Saya datang ke sini untuk mempraktekkan ilmu yang saya dapatkan dari sekolah saya. Kebetulan Pak, Bu, di tempat ini, di masjid ini, saya ditemani oleh ibunda saya yang tercinta. Biasanya di bulan Ramadan ini, saya ceramah itu sendirian aja ya Pak, Bu. Tapi sekarang saya ditemani oleh ibunda saya sendiri. Judul ceramah atau kutub saya pada malam hari ini adalah pentingnya menjaga lisan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya, manusia itu bisa celaka tergantung dengan lisannya. Salamatul insani bil hifzil insani. Selamatnya manusia tergantung dengan lisannya. Apa kata Imam Al-Ghazali? Lisan itu adalah etalasenya hati. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin tahu hati seseorang itu bersih atau tidaknya, lihat bagaimana dia berbicara, lihat kualitas dia berbicara, dan lihat apa yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang baik. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang lembut bicaranya, lembut hatinya, lembut perkataannya, yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang baik, maka kata-kata itulah yang akan mengatakan kebaikan dalam hidupnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah sholat raweh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai dari hari ini, marilah kita bicara sesuatu yang baik. Bicaralah sesuatu yang tidak menyakiti hati orang lain. Bicaralah sesuatu yang tidak mematahkan hati orang lain. Dan bicaralah sesuatu yang mengajak kebaikan kepada orang lain. Karena apa Pak? Bu, karena sesuatu yang keluar dari lisan atau mulut kita tidak bisa kita ambil dan tidak bisa kita tarik lagi perkataan kita. Jika kita merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin akan dihisab di hari kiamat nanti, maka jagalah lisanmu. Bicaralah sesuatu yang baik dengan bimbingan imanmu. Jika kita tidak bisa berbicara, sebaiknya kita diam. Dengan lisan, orang kafir bisa pindah menjadi orang muslim. Apa contohnya Pak? Bu, apa buktinya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jika orang kafir ini sepenuh yakin dan yakin akan dirinya ingin masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, insya Allah orang kafir ini bisa menjadi orang muslim. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kata Imam Al-Ghazali, ada 5 cara kita untuk menjaga lisan. Bukan kata saya ya Pak, Bu, tapi kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama, bicaralah sesuatu yang baik. Yang kedua, jangan boros bicara atau banyak bicara. Ini khususnya untuk ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu nih kalau ada berita pasti paling cepat menyebarnya berita tersebut. Bukan maksudnya saya sok tahu ya Bu, tapi saya baca artikel, saya dengar dari para peneliti, orang yang paling banyak bicara itu adalah perempuan. Ibu-ibu boleh marah, boleh mengkritik, tapi jangan kepada saya ya Bu, tapi salahlah orang yang membuat artikel tersebut. Dan yang ketiga, hindarilah perbincangan yang tidak berguna. Dan yang keempat, hindarilah perdebatan. Dan yang kelima, yang terakhir, bicaralah sesuatu yang tidak menyakiti hati orang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin di dalam hati kita, diri kita itu mungkin baik, sholat kita itu baik, baca Al-Quran kita itu baik, tapi lisan kita tidak kita jaga, sering menyakiti hati seseorang, sering mematahkan hati seseorang, dan sering menyakiti hati tetangga. Apa kata Rasulullah SAW? Dia adalah ahli neraka. Nauzubillah min zalik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulan dari ceramah atau kutub saya pada malam hari ini adalah jagalah lisanmu. Jika kita tidak pandai menjaga lisan, maka lisan itu bisa menjadi pisau bermata dua. Kalau kita tidak pandai-pandai menjaga lisan kita, maka lisan kita itu bisa melukai diri kita, bahkan bisa melukai orang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekian sajalah ceramah atau kultum saya pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk bapak-bapak, ibu-ibu. Ambil yang baik dari saya, tinggalkan yang buruk dari saya. Sebelum saya menutup kultum saya pada malam hari ini, izinkan saya berpantun. Boleh Pak, Bu? Jari telunjuk untuk menunjuk, cincin kawin di jari manis. Saya sudah melihat bapak-bapak, ibu-ibu sudah mengantuk. Tenang saja, ceramah saya juga sudah habis. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tahu dulu. Nggak ngerti deh video. Iya. Aku udah tahu kalau nih. Inilah acara kita selanjutnya, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Profesor Dr. Firdaus Sebagi. Namun